الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi tilawatihi ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan yawmal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, anak-anak kami semua yang kami cintai dan kami banggakan, terkhusus kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, begitu juga dari pemerintah, al-ustaz kita, imam Masjid Al-Mujahidin, al-ustaz kita yang membimbing anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Umumnya kita yang berhadir di Masjid Al-Mujahidin ini, insya Allah kita semuanya hamba-hambanya yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah. Kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apapun yang kita miliki sampai detik ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pemberian Allah. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang bisa hidup kecuali atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang istiqamah untuk menjalankan semua perintah Allah dan istiqamah untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai kapan kita menyembah Allah? Sampai kapan kita menghambakan diri kepada Allah? Maka jawabannya ada dalam ayat itu, sampai datang kematian.
sampai kapan kita bolak-balik ke masjid ini untuk melaksanakan sholat? Sampai datang kematian. Bapak Ibu sekalian, sampai kapan kita datang ke majelis ilmu? Sampai datang kematian. Selama kita masih hidup, maka selama itu kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan hanya orang-orang yang istiqamahlah yang akan meraih yang namanya husnul khatimah. Allahumma ja'alna husnal khawatim. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami ini akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau bukan karena Muhammad, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak di antara kita ini yang menyembah patung, menyembah berhala. Kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ini masih menyembah matahari, ada yang menyembah batu, menyembah pohon. Tapi dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan indahnya menjadi seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semuanya yang kami muliakan dan kami sayang. Di hari ini, di pagi hari yang berbahagia, kita semuanya berkumpul di Masjid Al-Mujahidin ini. Saya tadi begitu masuk ke dalam masjid ini, melihat semua jamaah begitu khusyuk, aman, tenang. Coba kita lihat anak-anak kita mulai dari tadi, tidak ada yang ribut. Biasanya kalau ada anak-anak berkumpul, ributlah itu. Tapi ini insya Allah. Begitu juga dengan jamaah sekalian. Begitu khidmat saya lihat kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan ini tanda bahwa kedatangan kita ke masjid ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita datang ke sini ikhlas, maka insya Allah setiap langkah kita akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita dan akan menambah timbangan amal kebaikan kita. Kita berkumpul di masjid ini untuk dua acara. Acara yang pertama memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kedua mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau yang namanya Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, itu kan sejarahnya itu. Yang namanya sejarah itu tidak akan berubah-ubah. Setiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah yang disampaikan guru-guru kita tidak berubah. Namanya juga sejarah. Maka dalam kesempatan ini saya tidak ingin mengupas secara panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj ini. Tapi karena namanya kita memperingati Isra wal Mi'raj, untuk mengambil berkahnya, sekilas nanti akan kita sampaikan sejarah Isra wal Mi'raj ini. Baru nanti kita sambung dengan bagaimana persiapan kita sebagai seorang muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Hadirin Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkenalan mungkin sudah ada namanya ya. Kelihatan ibu-ibu dari belakang namanya ya, dan sudah beberapa kali tadi disebutkan oleh orang tua kita, ustaz kita. Saya tinggal di Kota Padang Sidimpuan, di Silandi, di kompleks Sidimpuan Baru. Tapi asalnya dari Mandailing, dari Banyabungan, Huta Barbon. Kalau Bapak Ibu mendengar Huta Barbon, mungkin juga mendengar Tambang Emas ya. Jadi di atas kecamatan Huta Barbon itu ada gunung, di dalamnya semuanya emas. Makanya berdatangan dari Jawa, datang dari tempat-tempat lain untuk menggali lubang, menjalani sere. Tambang rakyat, tapi jangan tanya berapa yang sudah mati di dalam tanah ini, yang sudah terkubur dan kemudian tidak diambil lagi, tidak terhitung lagi. Apalagi orang-orang yang datang dari luar Sumatera, dari Jawa, kalau sudah tertimbun di dalam, selesai. Itulah dunia jamaah sekalian. Jadi banyak mereka kalau sudah masuk ke dalam lubang itu sudah siap untuk mati. Nah, saya asalnya dari Banyabungan, Huta Barbon, tinggal di Kota Padang Sidimpuan. Sehari-hari saya sebagai dosen di IAIN Padang Sidimpuan, IAIN Padang Sidimpuan, dan insya Allah beberapa tahun ke depan, kalau tidak salah dan kalau Allah mengizinkan, tahun 2023 ini akan berubah menjadi UI, Universitas Islam Negeri Syekh Ahmad Kota Padang Sidimpuan. Selain saya sebagai dosen di IAIN Padang Sidimpuan, juga saya dosen di STAI Pertim, Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Maka melihat dari anak-anak kita, semangat mereka untuk menjadi ahlul Quran, semangat mereka untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada hadis, kita wajib untuk mendukung mereka. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang mendukung anak-anak kita untuk menjadi ahlul Quran dan ahlul hadis, lalu siapa lagi? Maka salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memperhatikan ilmu agamanya. Dan orang tua yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang tua di saat dia meninggal dunia, yang mengurusi jenazahnya adalah anak-anak. Ini orang tua yang paling beruntung. Tapi orang tua yang paling merugi di muka bumi ini, orang tua di saat dia masih sehat, dia kerja keras banting tulang untuk anak-anaknya. Bahkan terkadang seringkali sholatnya tidak sempat datang ke pengajian, bersedekahnya pun jadi pelit demi untuk membahagiakan anak-anak. Tapi setelah dia meninggal dunia, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anak-anak ini sedikit pun tidak peduli kepadanya. Untuk membacakan sepotong doa untuk ayahnya, untuk ibunya pun tidak bisa. Bahkan ketika orang tuanya ini meninggal, apa yang dia lakukan? Dia ambil HP-nya, dia telepon maling kampung ataupun ustaz yang ada di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Inilah Ustaz, mau minta tolong ini Ustaz untuk mengurusi jenazah
ayah kami ini katanya. Dia tidak ikut memandikan, jangankan untuk menjadi imam untuk orang tuanya, sholat pun dia tidak datang. Ketika disuruh untuk masuk ke liang kubur, untuk menerima jasad orang tuanya, dia pun tidak mau. Alasannya apa? Saya tidak bisa, saya takut. Inilah orang tua yang paling merugi di muka bumi. Maka jangan pernah kita, Bapak Ibu sekalian, berpikir, jangan kita pernah merasa sulit untuk mengeluarkan materi demi untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru ini kami di Tafsel mengadakan MTQ tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya salah satu Dewan Hakim Hifzil Hadis. Anak-anak kita yang hafal 100 hadis, ada yang hafal 500 hadis. Tentu itu bisa seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi. Target beliau bagaimana anak-anak kita ini bisa hafal 150 hadis. Kita motivasi anak-anak kita, lalu nanti diikutkan dalam perlombaan MTQ tingkat kabupaten. Kalau menang di kabupaten bisa sampai ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, Mi'raj ada dua kata. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'raj perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa melewati langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, kemudian tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah Isra, kemudian Mi'raj. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah tepatnya pada malam 27 bulan Rajab, Rasulullah sedang berbaring di tempat tidurnya. Datanglah dua malaikat yang bernama Jibril dan Mikail. Mereka angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka baringkan di pinggir di samping Ka'bah. Untuk apa Rasulullah diangkat lalu dibaringkan di samping Ka'bah? Untuk dibelah dada. Rasulullah dioperasi oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dadanya. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, saya antara bangun dengan tidur, antara modon, saya melihat ada yang membelah dadaku. Setelah itu saya juga melihat ada yang mengeluarkan hatiku. Saya melihat ada yang menaruh hatiku itu ke tempat satu tempat baskom ataupun bejana. Lalu kemudian dia siram dengan air Zam-Zam. Setelah itu dia masukkan lagi ke dalam, lalu dia usap dadaku. Itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail sebelum memberangkatkan Nabi Muhammad untuk proses Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Kenapa sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah nanti harus disucikan, dibersihkan dulu hatinya? Ini isyarat kepada kita. Sebelum kita bertemu dengan Allah, kapan kita bertemu dengan Allah? Di setiap sholat kita, minimal 5 kali sehari semalam kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum engkau bertemu dengan Allah, bersihkan dulu hatimu.
sucikan jiwamu. Sebagaimana malaikat Jibril dan Mikail mensucikan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatkanlah Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad itu, jamaah sekalian, begitu banyak yang dinampakkan kepada Nabi kita. Rasulullah menceritakan ini kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, supaya kita bisa mengambil iktibar. Rasulullah melihat sekelompok orang yang hari itu mereka menanam, hari itu juga mereka panen. Hari itu ditanam, hari itu panen. Kalau yang ditanam itu kelapa sawit, begitu ditanam kelapa sawit pagi hari, zuhur sudah bisa panen. Ada bibit kelapa sawit di Sibolga yang seperti ini. Kalau ada, saya beli di 2 juta harganya. Tapi syaratnya tanam pagi, siang hari sudah mendolos. Tidak ada itu. Tapi Allah memperlihatkan kepada Nabi kita, sampai Nabi kita pun terheran-heran. Lalu dia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka? Enak sekali mereka itu, wahai Jibril. Siapa mereka itu, wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Muhammad, itu gambaran umatmu yang suka berinfak bersedekah." Bapak Ibu yang ada di sini, di mana infak sedekah kita? Berinfak bersedekah itu, kata Rasulullah, bukti nyata bahwa kita beriman kepada Allah. As-shadaqatu burhan. Bersedekah itu adalah burhanun. Lalu nomor 2 si burhan di sana. Burhan itu artinya bukti nyata. Burhanun di. Jadi kata Rasul, as-shadaqatu burhanun. Bersedekah itu adalah bukti nyata keimanan seorang hamba kepada Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak pernah bersedekah, gabusnya deh, bohong itu. Orang yang beriman mesti harus berinfak, harus bersedekah. Jangan kita tengok berapa banyaknya, tapi Allah melihat seberapa ikhlas, seberapa tulus kita berinfak bersedekah. Jangan tunggu Bapak Ibu sekalian harus menjadi orang kaya dulu baru berinfak, baru bersedekah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di saat dia lapang maupun susah. Kalau hidup kita dalam keadaan lapang, ekonomi agak lumayan, maka berinfaknya lebih banyak. Kalau ekonomi sedang susah, tetap berinfak, tapi lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun keadaan kita, semiskin apapun hidup ini, tetap harus berinfak. Berinfak 1000 bisa saja lebih berharga di hadapan Allah daripada berinfak 1 juta. Karena Allah melihat kita dari segi keikhlasan. Tapi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, 1 juta ikhlas ya. Mana lebih baik 1000 ikhlas daripada 1 juta ikhlas? 1 juta ikhlas. Apolisnya 1000, 2000 betul infak tak? Sama dengan infak anak-anak TK itu ya. Anak-anak TK, anak-anak SD dimotivasi oleh gurunya untuk berinfak. Ada yang berinfak 1000, ada yang 500 perak, ada yang 2000.
Masa kita para orang tua juga infaknya 1.000-2.000. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang engkau makan itu akan engkau buang itu. Berapa lama makanan itu bisa bertahan dalam perut? Hanya beberapanya. Setelah itu jadi kotoran. Apa yang engkau pakai cepat atau lambat akan lapuk. Berapa lama baju baru kita itu bertahan? 5 tahun, 10 tahun. Tapi pada intinya akhir-akhirnya dia akan menjadi sampah. Tapi apa yang engkau sedekahkan Bapak Ibu sekalian, itu akan kekal bersamamu, akan engkau bawa ke alam kubur, bahkan akan menjadi amal ibadah yang dengan itulah insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terlambat, maka mari kita memotivasi diri kita untuk berinfak, bersedekah. Jadi kata Rasul, kata Jibril tadi, itu gambaran umatmu yang suka berinfak, bersedekah, wahai Muhammad. Lalu kemudian Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sekelompok orang yang memukul-mukulkan kepalanya ke dinding. Sekelompok orang mereka pukulkan kepalanya ke dinding, pecah kembali kepada semula, dia pukulkan lagi. Sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, saya tidak tega melihat orang-orang ini. Siapa mereka itu sehingga Allah memberikan hukuman seberat itu kepada mereka? Siapa itu kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kira-kira orang yang akan mendapatkan hukuman seperti ini nanti siapa itu? Kata Jibril, itu gambaran umatmu wahai Muhammad yang sering tinggal sholatnya. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan dia akan memukul-mukulkan kepalanya sampai pecah, lalu kemudian kembali kepada semula. Lalu kemudian Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sekelompok orang yang sibuk mencakar-cakar tubuhnya. Kuku mereka terbuat dari tembaga, lalu mereka cakar kulit mereka sampai terkelupas. Begitu juga dengan dagingnya. Rasulullah tidak tega melihat kelompok orang ini. Dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Saya tidak tega melihatnya wahai Jibril. Kata Jibril, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran umatmu yang suka makan daging orang. Ada yang pernah di sini makan daging orang? Hah? Tapi kata Jibril, itu gambaran umatmu yang suka makan daging orang. Nah, ini bukan macam Suwanto ya, bukan si Suwanto maksudnya. Makan daging orang di sini artinya yang suka menggibah, yang suka namimah, mengecek halal, mengubar aib orang lain, memfitnah orang lain. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang suka menggibah, mengubar aib orang lain itu sama seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang yang suka menggibah, yang suka memfitnah, mengubar aib orang lain, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian? Meninggal saudara kita, lalu kemudian kita makan bangkai, mau kita? Tentu tidak mau. Tapi seperti itulah gambaran orang yang menggibah, yang mengufat orang lain. Maka Allah memperlihatkan keadaan itu kepada Nabi Muhammad supaya Rasulullah kemudian menjelaskan kepada kita gambaran orang-orang yang suka menggibah. Di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, orang menggibah bukan lagi dengan mulut.
mulutnya memang diam. Seperti yang disampaikan anak kita tadi, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Di akhir zaman ini memang diamnya kita. Tapi jari-jarinya berjalan. Jari-jarinya berjalan. Dia komentarilah postingan orang lain. Tadi malam saya peringatan Isra wal Mi'raj di Sipiro. Acaranya luar biasa banyaknya. Saya mulai menyampaikan ceramah tengah 12 malam, karena acara anak-anak pesantren. Sampai setengah 1. Saya hanya mencukupkan 1 jam saja. Setengah 1 baru selesai. Saya tidak tahu apakah jamaahnya itu sholat subuh atau tidak, wallahu a'lam. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan acara di malam hari, janganlah sampai lewat jam 12 malam. Nanti kalau sudah lewat jam 12 malam, takutnya kita memperingati Isra wal Mi'raj tapi subuhnya kelewatan. Padahal tujuan utama memperingati Isra Mi'raj itu mengingatkan umat manusia ini agar jangan meninggalkan sholat. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Sudah sampai di mana tadi, Bu? Memakan bangkai. Jadi Rasulullah SAW, Jibril mengatakan itu gambaran umatmu yang suka menggibah, suka mengubah aib orang lain. Maka jemaah sekalian, di akhir zaman ini memang mulut kita tidak berbicara, tapi jari-jari kita berbicara. Ketika dia melihat postingan di Facebook, lalu kemudian dia komentar. Komentarannya itu adalah membuat sakit hati orang. Dibalasnya juga. Maka di akhir zaman ini menggibah itu lebih parah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kalau menggibah dengan kata-kata, hanya orang itu saja yang tahu. Tapi kalau kita menggibah lewat sosial media, bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana kalau tulisan kita yang mengandung gibah itu kemudian diposting ulang oleh orang lain, kemudian orang lain, maka itu yang disebut dengan dosa jariah. Jadi ada amal jariah, pahala jariah, ada dosa jariah. Hati-hati ibu-ibu ya, yang suka memposting di Facebook, di internet, hati-hati. Mana yang baik diposting, mana yang tidak baik. Jangan suka memposting gambar yang tidak menutup aurat. Orang sumarjil babdoya cuma postingan ini, berarti dia telah mempertontonkan auratnya. Setiap kali orang melihat auratmu, rambutmu itu, setiap itu mengalir dosa kepada. Maka jemaah sekalian, dan ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita, pemuda dan pemudi kita. Jangan suka memposting aurat di media sosial. Itu dosa jariah. Dosa jariah. Kalaupun kita tidak banyak melakukan pahala jariah, amal jariah,
maka janganlah melakukan dosa jariah. Apa itu artinya jariah? Terus mengalir. Tidak hanya di saat memposting saja kita mendapatkan dosa, tapi setiap ditengok orang kita mendapatkan kebagian dosa. Bisa kita bayangkan jamaah sekalian, para artis yang mempertontonkan auratnya di depan publik. Setiap kali ditonton orang sinetronnya, setiap itu dia mendapatkan dosa. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kita melihat banyak artis-artis yang sadar ya, artis-artis yang bertaubat. Kalau Bapak Ibu sekalian kenal Ustaz Adi Hidayat, kenal Bapak Ibu? Beliau teman satu kampus saya di Libya dulu. Adik kelas saya 3 tahun di bawah saya. Kami sama-sama satu kampus di Libya, di International Islamic College, Kuliatul Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Saya pulang tahun 2010. Beliau kalau tidak salah tahun 2011. Cuman beliau hanya sampai S1-nya saja di sana. Lalu kemudian mengambil S2 di Jakarta, S3 di Turki, di Sudan. Beliau ustaz yang luar biasa. Hafalan Al-Qur'annya subhanallah. Tahu dia halaman berapa, baris ke berapa, juz ke berapa, lembar ke berapa. Maka mudah-mudahan ini anak-anak kita ini kita dorong. Kalau anak-anak kita ini sudah cinta Al-Quran, kemanapun mereka, dimanapun mereka tinggal, insya Allah mereka akan tetap bahagia. Kita para orang tua ini insya Allah tidak akan risau. Kalau anak-anak kita yang cinta Al-Quran, cinta hadis ini, insya Allah tidak akan risau kita, dimanapun anak-anak kita itu tinggal. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu banyak tadi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya agar menjadi peringatan bagi kita semua. Di saat Rasulullah, ini pendek ceritanya, Rasulullah kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti dialognya hanya satu, apa itu? Sholat. Maka ibadah sholat ini ibadah yang istimewa, satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkan melalui wahyu, melalui Jibril alaihissalam. Tapi ibadah sholat ini langsung dijemput oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Tidak ada sedikit pun toleransi untuk meninggalkan sholat. Hanya ibadah sholatlah yang tidak ada toleransinya untuk meninggalkannya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya bisa ya. Berpuasa, orang yang sedang sakit boleh tidak puasa. Kalau sedang musafir boleh tidak puasa. Ibu yang sedang mengandung boleh tidak puasa. Ibu yang sedang menyusui boleh tidak puasa. Haji juga seperti itu. Haji itu wajibnya hanya bagi orang yang sanggup. Zakat hanya bagi orang yang mempunyai harta yang sudah cukup nisab dan haul. Tapi sholat jamaah sekalian, apabila kita sudah dewasa, laki-laki perempuan, maka mulai dari saat itu sampai roh berpisah dengan jasad, tetap wajib kita melaksanakan sholat. Tidak ada toleransi jamaah sekalian. Sehebat apapun sakit kita tetap wajib sholat. Semiskin apapun kita wajib sholat. Sesibuk apapun kita wajib sholat.
Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu kita tetap sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring dengan isyarat. Tidak bisa berbaring dengan isyarat, cukup berbaring saja, isyarat mata. Mata pun tidak bisa lagi digerakkan, isyarat hati. Tapi kalau hati ini sudah tidak berfungsi, kau bagaimana? Disolatkan. Maka sebelum disolatkan, solatlah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah berbaring di rumah kita dengan kaku, lalu kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan, timbul penyesalan. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu semuanya menyesali. Salah satu yang disesalinya apa? Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia, niscaya saya akan sholat. Maka inti Isra wal Mi'raj ini adalah melaksanakan ibadah sholat. Saya ingin nanti kepada kita jamaah sekalian, di akhir ceramah tentang Isra Mi'raj ini, saya ingin kita semuanya nanti berikrar, berjanji untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Siap Bapak Ibu sekalian? Mau kita berjanji? Siapa yang tidak mau berjanji, boleh keluar duluan. Tapi Ustaz, bagaimana nanti kalau saya ikut berjanji, berikrar, ternyata masih tinggal? Itu urusan kedua. Yang penting berjanji dulu, berikrar dulu dengan ikhlas. Kalau ternyata sebulan 2 bulan setelah ikrar ini tetap masih tinggal 1-2 sholat, maka berikrar lagi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah sholat ini ibadah yang paling utama dalam hidup kita. Rasulullah mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik ibadah kalian adalah sholat. Kalau sholatmu baik, baiklah semuanya. Tapi kalau sholatmu tidak baik, masih sering tertinggal sholat kita, atau tidak ada kekhusyukan menjalankan ibadah sholat ini, maka ibadah-ibadah lain pun akan berantakan ini. Maka demi Allah jemaah sekalian, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kalau dia tidak peduli dengan sholatnya. Dalam berkeluarga tidak ada kebahagiaan dalam keluarga kalau keluarga itu tidak sholat. Tapi harus semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu, suaminya rajin sholat, istrinya rajin sholat, anak-anaknya rajin sholat, insya Allah bahagia. Kalau ada keluarga di antara kita sholatnya sudah tepat waktu, sholatnya insya Allah sudah khusyuk, suami, istri, anak-anak, tapi belum merasakan bahagia, maka itu tanda berarti masih tetap ada kejanggalan dalam sholat kita. Karena Allah sudah berjanji, jika sholatmu baik, jika sholatmu sudah rutin tepat waktu, maka Allah akan berikan kepadamu ketenangan, Allah berikan kepadamu kebahagiaan. Dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita cari? Apakah yang kita cari harta, jabatan, atau kebahagiaan? Mana lebih berharga kebahagiaan daripada harta? Kebahagiaan. Jadi jelaslah jemaah sekalian, yang kita cari dalam hidup ini kebahagiaan, ketenangan. Buat apa punya banyak harta tapi tidak tenang? Kita lihat Qarun, ada yang lebih kaya daripada Qarun? Tidak ada. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Qarun itu saking banyaknya harta bendanya, emasnya, kuncinya saja sulit untuk dibawa orang yang badannya besar.
Padahal anak kuncinya itu terbuat dari kulit. Coba kita bayangkan itu berapa gudang emasnya. Makanya sampai sekarang kalau ada orang yang dapat harta rezeki nomplok, disebutnya harta karun. Apa mungkin si Korun yang ada di Mesir itu hartanya itu bisa sampai ke si keluarga ini? Tidak mungkin. Tapi itu perumpamaan saking kayanya si Korun. Tapi apa yang terjadi? Allah benamkan dia ke perut bumi. Ada yang mengatakan sampai sekarang si Korun itu masih hidup. Masih hidup tapi dia tersiksa di dalam perut bumi. Ada yang lebih berkuasa daripada si Fir'aun? Tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau keluarga itu keluarga yang sholat, pastilah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka saya sering menyampaikan dalam ceramah Walimatul Urs, kunci untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah sholat. Dan kunci untuk meraih kebahagiaan dalam hidup kita ini adalah sholat. Kalau sholat kita beres, insya Allah hidup kita pun beres. Maka mari kita berikrar, kita ikhlaskan dari hati kita yang paling dalam. Kita berikrar di hadapan Allah, kita berikrar kepada diri kita sendiri, ya Allah, ya Tuhan kami, mulai hari ini, mulai detik ini, kami berikrar, kami berjanji kepada-Mu ya Allah, kami berjanji kepada diri kami sendiri ya Allah, untuk tidak meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami keikhlasan, ketabahan dan kesabaran, agar kami tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Anggo tulus inang ayah rumah niat kita. Kalau ikhlas niat kita, insya Allah apa yang kita ikrarkan, kita janjikan itu Allah akan selalu membantu kita. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Isra wal Mi'raj ini, Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mendirikan sholat. Kita sudah berjanji tadi, mulai siang zuhur nanti, mulai dari zuhur nanti sampai akhir hayat kita, insya Allah kita tidak akan meninggalkan sholat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan. Kapan kita akan puasa Ramadan? Kalau tidak tanggal 2, tanggal 3. Jangan lagi, kalau tidak tanggal 3 Ustaz, tanggal 4. Kalau tidak tanggal 4, tanggal 5. Hanya ada 2 pilihannya. Anggona tanggal 2, tanggal 3. Kalau tidak hari Sabtu, hari Ahad. Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah menetapkan puasa diawali pada tanggal 2 April bertepatan hari Sabtu. Tapi kita tunggulah kepastiannya dari pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Kalau tidak salah di daerah Tabaksel ini titik untuk mengamati hilal itu di Hajoran ya. Saya pernah ikut dari dari Sidimpuan. Kalau tidak salah waktu itu di Hajoran. Dari daerah Tabaksel ini untuk titik mengamati hilal anak bulan itu di Hajoran dan sekitarnya. Nanti hari Jumat tanggal 29 Sya'ban, maka petugas-petugas dari Kementerian Agama disebarlah itu di beberapa titik di Indonesia. Mereka bawa alat diteropong. Kalau sudah terlihat anak bulan
hari Jumatnya, pastilah besoknya hari Sabtu puasa. Tapi kalau tidak terlihat, kata Rasul, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30, maka otomatis puasanya hari Ahad. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan tahun ini pun kita puasanya serentak ya. Begitu indah kalau puasa kita ini serentak, sama-sama puasa, sama-sama lebaran. Karena pernah sebelum-sebelumnya berbeda-beda. Yang Muhammadiyah sudah duluan, yang pemerintah belum. Ada yang sudah lebaran, ada yang masih puasa. Bahkan ada itu dalam tahun itu, dalam keluarga itu ternyata yang suaminya lebih cenderung kepada Muhammadiyah, tapi istrinya dan anak-anaknya cenderung kepada NU ataupun pemerintah. Apa yang terjadi? Suaminya sudah duluan lebaran, sementara yang lainnya masih puasa. Maka kita bermohon mudah-mudahan serentak kita puasanya, serentak lebarannya. Nah, jamaah sekalian, apa persiapan kita? Sudah siap kita menyambut Ramadan, Bapak Ibu? Sudah ada persiapannya? Kalau sudah ada persiapannya, berarti tidak perlu lagi saya jelaskan ini. Sudah siap kita menyambut Ramadan? Sudah. Apa persiapannya rupanya Ustaz? Persiapan kita menyambut Ramadan ini ada 5. Saya tidak tahu apa sebab masih 11. Ada 5 persiapan kita menyambut Ramadan. Kalau yang 5 ini bisa kita jalankan, insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Yang pertama apa jamaah sekalian? Persiapan kita perbaiki hubungan dengan Allah. Persiapan kita yang pertama memperbaiki hubungan dengan Allah. Ustaz, hubungan saya dengan Allah oke-oke aja ya kan? Kira-kira kita yang ada di masjid ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah sampai detik ini? Baik atau buruk? Saya tanya sekali lagi. Sampai detik ini, hari ini, kira-kira hubungan kita dengan Allah baik atau buruk? Alhamdulillah. Selesai berarti ya. Tapi ada sebagian orang itu ditanya, nah terjawabnya. Meskipun dia jawab, dia katakan buruk Ustaz. Tidak berani dia mengatakan baik. Dia tidak pede mengatakan baik, karena memang betul tidak baik hubungannya. Gimana mau baik hubungannya dengan Allah? Sholat tidak, baca Quran jarang, ke majelis taklim sekali setahun. Itu pun karena ada jedahnya, karena ada makan-makannya. Menyantuni anak yatim juga jarang. Bagaimana dia mau berani mengatakan baik? Tapi kita alhamdulillah dengan pedenya kita tadi mengatakan baik. Mudah-mudahan dari doa ya. Tapi saudaraku sekalian, sebaik apapun hubungan kita dengan Allah menurut kita, pastilah ada kurangnya. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Atau ada di sini malaikat? Yang terlihat ini ada malaikat ini. Ampun ada udah menjelma di sana. Tapi kalau dari wajah-wajahnya kayaknya bukan ya. Kita semuanya manusia biasa. Karena kita manusia biasa, maka pastilah ada salahnya, ada khilafnya. Oleh karena itu, menyambut bulan Ramadan ini harus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Saya ingin memperbaiki hubunganku dengan Allah. Bagaimana caranya? Maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui semua dosa-dosa kita di hadapan Allah.
Kalau bisa jamaah sekalian ada catatan kita, ada catatan dosa ibu-ibu. Kalau bisa ketika kita ingin bertaubat, dibawa catatannya itu, ditulis satu persatu. Dosa ini tanggal sekian, hari ini di tempat yang ini. Lalu kemudian adukan satu persatu kepada Allah. Ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian saya begini, ya Allah, ampunkan dosa saya itu, ya Allah. Jangan pula, ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosaku, yang kecil dan yang besar, yang sengaja dan yang tidak sengaja. Itu terlalu mudah itu. Harus kita akui satu persatu. Cuman masalahnya setan itu selalu berusaha untuk membuat kita lupa terhadap dosa-dosa kita dan selalu mengingatkan kita akan perbuatan baik kita. Kalau kebaikan kita sangat ingat kita itu, tapi kalau dosa-dosa yang kita lakukan lupa. Itu kerjanya setan ini. Karena kalau kita lupa dengan dosa-dosa kita, sehingga tidak terpikir untuk bertaubat. Kalau yang kita ingat hanya kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita selalu merasa sudah baik dan tidak perlu bertaubat. Itu pekerjaan syaitan. Nah, jamaah sekalian, perbaiki hubunganmu dengan cara bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari setiap dosa. Dosa itu hanya ada dua macam. Dosa karena tidak menjalankan perintah Allah, atau dosa karena melakukan yang dilarang Allah. Hanya yang dua ini bentuk dosa. Jika engkau tidak menjalankan perintah Allah, dosa. Jika engkau melakukan yang dilarang Allah, dosa. Maka dalam hidup kita ini, kita terjerumus ke dalam dosa karena sebab antara yang dua itu tadi. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, ini perintah atau larangan? Perintah. Dirikan sholat tapi dia tidak sholat, dosa. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, perintah, tapi dia tidak membayar zakatnya. Wa anfiqu fi sabilillah, kalian infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah, tapi dia tidak berinfak. Di sisi lain Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, tapi dia tiap hari mendekati zina. Saya terkadang berpikir, kenapalah seorang pejabat ataupun seorang bos itu sekretarisnya harus perempuan. Perempuannya harus cantik dan harus muda. Kenapa lagi? Dia semangat. Disitulah letak dosanya itu. Kalau perempuan yang nenek-nenek, oke lah ya. Jadi kalau ibu-ibu yang suaminya pejabat, bos, tanya siapa sekretarisnya. Kalau ternyata sekretarisnya perempuan yang muda yang cantik, tanya dia, asmanakunna sekretarismu ada 12 ini. Tanya dia apa alasannya. Kalau dia tidak bisa menjawab berarti ada sesuatu itu. Dan dalam agama kita, laki-laki dengan perempuan berduaan di dalam satu ruangan, meskipun mereka tidak ngapa-ngapain, itu sudah dosa. Berduaannya sudah dosa. Andaikan mereka berdua, yang bosnya ini dia bekerja sambil berzikir, yang sekretaris ini juga bekerja sambil berzikir, itu juga sudah berdosa. Apalagi berduaan di dalam satu kamar, melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih berdosa. Maka ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ini anak-anak muda-muda kita ini, kita ingatkan mereka para orang tua. Apalagi ini menjelang marpani, ada mungkin dari sekolah ini marpanirnya ke
ke daerah kami, ke Sipirong, ke Simarsayan, kemudian ke Parsaria. Mulai dari Sibolga ini dia sudah boncengan dengan pacarnya ini, sudah memeluk pacarnya dari belakang. Itu apa namanya? Mendekati zina. Itu perbuatan dosa. Jangan pula kita orang tuanya ini yang menyuruh anak kita mendekati zina. Karena ada orang tua ini sekarang, justru orang tua ini yang menyuruh anaknya untuk pacaran. Ditengoknya anaknya malam minggu tidak pernah keluar. Ditanyanya, "Nah, kau kenapa tidak keluar?" Belum ada rupanya calon partai itu, katanya. Carilah, pergilah sana, ke KPK atau kemana, katanya. Itu orang tua yang mengajari anaknya untuk sesat. Berarti itu orang tua yang sesat juga itu. Kalau ada orang tua yang mengajari anaknya sesat, maka orang tua juga ikut sesat. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan cara bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian dua kata ini, taubatan nasuha. Apa itu artinya? Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Maka taubat yang berterima di sisi Allah hanyalah taubatan nasuha. Bukan seperti kata orang Arab, taubatul fulful katanya. Taubat-taubat cabai, taubat-taubat lasiang. Tapi taubat yang berterima itu hanyalah taubatan nasuha. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, kira-kira bertaubat itu Bapak Ibu mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Sulit. Karena ada sebagian orang menganggap bertaubat itu mudah. Ketika disuruh dia bertaubat, gampang itu bertaubat, katanya. Dikiranya bertaubat itu cukup mengucapkan astagfirullah, sudah selesai, sudah dianggap bertaubat. Bertaubat itu jamaah sekalian sulit. Karena sulitnya lah bertaubat itu, makanya Allah berikan ganjaran kepada orang yang bertaubat berupa ampunan segala dosa. Dan tidak ada pemberian yang lebih berharga yang Allah berikan kepada kita melainkan daripada pengampunan dosa. Mana lebih kita pilih? Andaikan Allah memberikan tawaran kepada kita, saya ampunkan semua dosa-dosamu, atau saya berikan kepadamu emas sebesar masjid ini, kata Allah. Mana yang ibu-ibu pilih? Betul. Itu berarti artinya pemberian Allah yang paling berharga untuk hambanya adalah pengampunan dosa. Bagaimana kalau orang itu memilih emas sebesar masjid ini? Begitu Allah nampakkan kepada dia di depan matanya, sok dia kaget, berhenti jantungnya, akhirnya mati. Mati dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan melihat emas, su'ul khatimah. Maka pemberian Allah yang paling berharga yang diberikan kepada kita pengampunan daripada dosa, dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bisa meraih taubatan nasuha. Maka secara singkat jamaah sekalian, bagaimana Ustaz cara meraih taubatan nasuha ini? Apalagi ini menjelang Ramadan. Kita ingin memasuki Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat mainan ayat yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan untuk meraih taubatan nasuha itu harus ada 5 syarat.
Yang pertama harus ada penyesalan di dalam hati. Kalau ada yang mengatakan sudah bertaubat tapi tidak ada penyesalan, itu bohong dia. Dan pernah ada penyesalan di sortia dia. Biasanya kalau penyesalan itu ikhlas karena Allah, itu diiringi dengan tetesan air mata. Jadi syarat pertama untuk meraih taubat adalah penyesalan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Harus ada tekad dalam hati kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, perbanyak beristighfar dan memohon ampun, berdoa kepada Allah. Tidak masalah bagaimanapun bentuk istighfar kita, baik istighfar yang pendek, yang pertengahan, ataupun yang panjang. Dan sependek-pendeknya kalimat istighfar adalah Astaghfirullah. Kalau lebih panjang lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita ulang-ulang sampai pula bahasa diamian, sampai maros-ros dirasa hati-hati. Apa itu arti maros-ros? Sampai hati ini tersentuh dengan kalimat istighfar kita. Sesekali kita selang-selingi dengan memohon ampun kepada Allah. Kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kemudian selang-selingi dengan doa, ya Allah ampunkan dosa-dosa. Tidak masalah doa yang bagaimanapun, baik dosa pakai bahasa Arab, dosa dengan bahasa kita, doa dengan bahasa kita. Tapi ada satu doa yang sangat dianjurkan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah untuk terus kita ulang-ulang. Doa ini yang diulang-ulangi oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau menyesali kesalahan. Apa itu doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus kita ulang-ulang. Nabi Adam alaihissalam ketika menyesali kesalahannya, inilah yang diulang-ulangi sampai Allah kemudian menerima pertaubatannya. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ada sebenarnya 3 doa yang tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap kita berdoa. Mana kira-kira yang 3 itu? Inilah yang pertama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 doa ini, apapun yang akan kita doakan, sepanjang apapun doa kita, kalau yang 3 ini usahakan jangan tinggal. Yang 3 ini sering kita sebut dengan doa sapuja. Tidak hanya Rabbana atina saja yang doa sapuja. Ini yang 3 ini yang tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap kita berdoa. Kemudian yang keempat, syarat untuk bertobat itu adalah bersegera untuk melakukan kebaikan. Tidak menunggu-nunggu untuk melakukan kebaikan. Selalu ada dorongan dalam hatinya untuk bersegera melakukan kebaikan. Dan yang terakhir ini yang paling berat. Syarat yang kelima inilah yang paling berat jamaah sekalian. Menyelesaikan seluruh persengketaan dengan sesama manusia. Syarat yang kelima inilah yang sering menjadi penghambat, penghalang
bagi setiap hamba untuk meraih taubatan nasuha. Harus kita selesaikan semua persengketaan kita dengan sesama manusia. Bagaimana contohnya Ustaz? Baik persengketaan yang berkaitan dengan uang, persengketaan berkaitan dengan fisik, persengketaan berkaitan dengan hati. Kalau persengketaan itu hubungannya dengan uang, bagaimana cara menyelesaikan? Harus dengan uang. Uang harus diselesaikan dengan uang. Artinya kalau ada orang yang pernah mencuri, supaya dosa mencurinya itu diampunkan oleh Allah, dia harus kembalikan uang yang dicuri. Inilah beratnya jamaah sekalian kalau dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan sesama manusia. Maka kalaupun harus terjerumus ke dalam dosa, maka usahakan dosanya itu jangan ada kaitannya dengan manusia. Berat urusannya. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, berat urusannya. Harus kita selesaikan dulu. Kalau kita belum menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia ini, Allah tidak akan terima pertaubatan kita. Allah akan mengatakan, hambaku, jangan datang dulu kepadaku sebelum engkau selesaikan hubunganmu dengan si A, si B, si C. Tapi kalau sudah selesai dengan dia, barulah engkau datang kepadaku, saya akan ampunkan dosa-dosamu. Tapi sebelum selesai dengan dia, jangan datang kepada Allah. Disinilah beratnya jamaah sekalian. Apalagi urusan duit ini ya. 10 tahun dah lewat, dia pernah mencuri 10 juta. Kalau ingin dosa mencuri 10 juta itu diampunkan oleh Allah, harus dikembalikan selama kita sanggup dan mampu. Kalau belum dikembalikan, Allah tolak taubat kita. Jadi uang harus diselesaikan dengan uang. Ustaz, 5 tahun yang lalu saya pernah mengambil sepatu orang di masjid. Ku tengok sepatu itu sepatu impor, segodang harga. Lalu saya ambil. Sekarang tentu sudah rusak. Bangkainya pun entah, tidak tahu lagi saya di mana. Bagaimana cara saya untuk menyelesaikan persengketaan itu sekarang? Tentu tidak mungkin lagi saya mengembalikan sepatu itu. Maka caranya jemaah sekalian, perkirakanlah berapa harga sepatu itu, lalu kemudian berikan kepada dia uang. Ada permasalahan lain di dalam menyelesaikan persengketaan uang ini. Ustaz, saya takut kalau saya langsung menjumpai dia, timbul permasalahan baru. Kalau saya jumpai dia, saya beritahu bahwa saya yang mencuri keretanya dulu 3 tahun yang lalu. Saya takut dia pergi nanti ke dapur lalu mengambil barang, kan? Bahaya. Jadi bagaimana kalau kita khawatir terjadi seperti itu? Biar caranya. Barang itu harus dikembalikan atau nilainya harus dikembalikan. Tapi kalau kita berterus terang menjumpai dia langsung, takut nanti terjadi perkelahian, permasalahan yang lebih berat. Maka kata para ulama caranya tidak mesti harus bertatapan muka langsung. Ambil amplop, perkirakanlah berapa harga kereta yang engkau curi itu. Misalkan 5 juta, masukkan ke dalam. Tulis di atas amplop itu, saudaraku, 5 tahun yang lalu saya yang mencuri kereta ini. Di waktu itu saya memang betul-betul hilang. Saya yang mencurinya itu, saudara. Hari ini saya ingin bertaubat kepada Allah, maka saya ingin permohonan maaf dari. Maafkan saya wahai saudara. Tidak usah ditulis nama kita ya. Kalau nanti ditulis nama kita,
sama saja itu bertatapan muka. Bawa amplop ini, misalkan bikin ke rumahnya, tapi harus ada tadi tulisan supaya tidak khawatir dia dari mana. Insya Allah itu tetap berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persengketaannya itu berkaitan dengan fisik, seseorang pernah menampar orang lain, bagaimana cara menyelesaikannya? Selesaikan dengan meminta maaf. Maka meminta maaf itu hukumnya apa? Wajib. Memaafkan kesalahan orang lain wajib deh? Tidak wajib. Yang wajib itu hanya minta maaf. Memaafkan kesalahan orang lain itu hak dia. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak memaafkan, itu resiko kita. Maka kalau ingin menyakiti orang lain, berpikirlah sejuta kali. Jangan kita berpikir gampang itu nanti. Minta maaf, saya nanti selesai. Bagaimana kalau dia tidak memaafkan? Karena memaafkan kesalahan orang lain tidak wajib. Yang wajib itu adalah meminta maaf. Andaikan orang itu harus memberikan syarat kepada kita. Misalkan saya menjumpai orang yang pernah saya pukuli tahun yang lalu, saudaraku, saya pernah memukul, bukan? Iya katanya. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Maafkanlah saya. Apa kata dia? Saya akan maafkan kamu dengan syarat bagaimana setahun yang lalu engkau lakukan kepadaku, saya harus melakukan kepada. Bagaimana? Kita terima atau kita menjawab? Harus diterima. Kalau ingin taubat diterima oleh Allah, terimalah. Lebih baik ditampar di dunia ini daripada ditampar di akhirat. Itu risiko jamaah sekalian. Karena meminta maaf itu wajib meskipun harus menerima persyaratan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menceritakan satu kisah pendek di penghujung acara kita ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi renungan bagi kita semuanya untuk tidak malu meminta maaf, untuk tidak gengsi meminta maaf, karena meminta maaf itu hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan sakit parah. Dia panggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bawa dulu saya ke masjid. Saya ingin ke masjid, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau sedang sakit. Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, bawalah saya. Abu Bakar pun menuntun Rasulullah sampai ke Masjid Nabawi. Rasulullah duduk di atas mimbar. Panggil semua sahabat-sahabatku, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun memanggil para sahabat datang. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat terakhir. Dan salah satu yang disampaikan Rasul itu adalah beliau mengatakan, sahabat-sahabatku sekalian, jika selama ini saya pernah berbuat salah kepada kalian, maka ini saatnya, ini harinya. Kalau kalian ingin menuntut balas, maka silakan untuk menuntut balas. Para sahabat serentak mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbuat salah kepada kami ya Rasul? Justru kamilah yang banyak berbuat salah kepadamu. Tapi ada seorang sahabat, dia berdiri. Jom sahabat jamaah sekalian. Lalu mengatakan, sahabat ini bernama Uqasyah. Siapa namanya? Uqasyah. Dia berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah cambukmu mengenai tubuhku. Di saat itu engkau sedang berada di atas kudamu, kemudian engkau ayunkan cambukmu ke belakang. Engkau tidak tahu saya berada di belakang kudamu, dan cambukmu itu mengenai badanku ini. Kalau menurutmu itu sebuah kesalahan ya Rasul,
maka hari ini saya ingin menuntut balas. Para sahabat semuanya marah, gerak. Ada yang mau berdiri untuk menarik Ukasha, tapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkan kalian dia, itu hak dia. Jadi kalau dalam hukum fikih ada namanya kisos. Hidung dengan hidung, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, bahkan nyawa dengan nyawa. Maka kalau ada orang yang ingin menuntut balas kepada kita, dalam hukum Islam itu sah. Kalau kita pernah menampar orang, lalu dia menampar kita, itu sah dalam hukum Islam. Maka saya ingin menuntut balas, ya Rasulullah. Para sahabat semakin marah, tapi Rasulullah kembali mengatakan, kalian biarkan dia. Dia punya hak untuk menuntut balas, dan saya punya kewajiban untuk meminta maaf. Kira-kira di saat itu siapa yang lebih berkepentingan antara Ukasha dengan Rasulullah? Yang lebih berkepentingan Rasul. Ukasha ingin menuntut balas, itu hak dia, tidak berdosa dia. Tapi Rasul punya kewajiban untuk meminta maaf. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Ali, ambil cambukku itu ke rumah. Berangkat Ali, diambilnya, diberikannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini cambuknya ya Rasulullah. Diberikannya kepada Ukasha. Wahai Ukasha, inilah cambuk yang pernah mengenai tubuhmu ini. Ambillah. Diambil oleh si Ukasha. Tapi masih ada permintaannya. Ya Rasulullah, di saat cambukmu ini mengenai tubuhku, saya dalam keadaan tidak pakai baju. Maka saya ingin engkau membuka bajumu, ya Rasulullah. Dibuka Rasul dengan bajunya. Rasulullah membuka bajunya dalam keadaan sakit, demam tinggi. Rasulullah membuka bajunya demi untuk mendapatkan kemaafan daripada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah membuka bajunya. Sekarang lakukanlah wahai Ukasha, mendekatlah. Ukasha semakin mendekat. Begitu dekat kepada Rasulullah, Ukasha meletakkan cambuk itu lalu memeluk Rasulullah SAW sambil menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan mencambukmu? Ini semuanya saya lakukan karena saya ingin kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu. Para sahabat pun ikut terharu dan menangis. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini, jamaah sekalian? Jika kita pernah berbuat salah kepada orang lain, jangan malu untuk meminta maaf. Jangan gengsi untuk meminta maaf. Apalagi ini menjelang Ramadan. Orang yang malu dan gengsi meminta maaf, maka selamanya dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Sebaliknya, meskipun memaafkan kesalahan orang lain itu tidak wajib, tapi jika engkau berbesar hati memaafkan kesalahan saudara, Allah siapkan bagimu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal 'afina 'anil nas. Biar kira-kiranya pularon halak tuh meminta maaf. Kau maafkan atau harus ada syaratnya? Maaf tanpa syarat. Betul. Alhamdulillah. Begitu juga kita ayat ini ya, bapak-bapak sekalian. Kalau datang kepadamu sampai Ramadan ini orang meminta maaf, atau mungkin melalui HP atau mungkin melalui WA, maka maafkan tanpa syarat. Tidak ada gunanya untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira apakah ada untungnya bagi kita tidak memaafkan kesalahan orang lain? 10 tahun yang lalu dia berbuat salah kepada kita. Sekarang dia ingin bertaubat setelah 10 tahun. Datang dia kepada kita untuk meminta maaf. Bahkan kalau boleh dia mau mencium kaki kita, tapi kita tetap mengatakan tiada maaf bagimu. Ini
Berbuat apa hati kita ini? Tidak ada manfaatnya. Manfaat secara duniawi demi Allah tidak ada, apalagi secara akhirat. Tapi jika kita memaafkan kesalahan mereka, Allah sudah persiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Memang begitu berat itu, berat memaafkan kesalahan orang lain. Karena setan itu tidak tidak rela ya. Tidak rela kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Beribu cara mereka membisikkan supaya kita tetap bertahan. Ada sebagian orang itu jamaah sekalian, ini luar biasa. Orang tua ini tidak memaafkan kesalahan saudara kandungnya. Bahkan di akhir hayatnya apa pesannya wasiat? Anak-anakku sekalian, saya berpesan berwasiat kepada kalian, sampai kapanpun jangan kalian mau memaafkan kesalahan kuda kalian yang berkata. Ini sudah mau mati pesannya untuk memutus tali silaturahim. Ini hati yang seperti ini, hati yang sudah tertutup. Maka jamaah sekalian, perbaiki hubunganmu dengan Allah melalui taubat. Dengan 5 syarat ini, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Kemudian ini secara singkat saja saya bacakan saja. Persiapan yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Sebelum Ramadan, kita pastikan hubungan kita dengan sesama manusia ini baik, khususnya hubungan silaturahim kita. Karena ada bedanya silatul ukhuwah dengan silaturahim. Kalau kita yang bermasyarakat, bertetangga, bersahabat seperti ini namanya silatul ukhuwah. Bisa saja kita dengan teman-teman kita yang lalu sudah tidak berhubungan lagi. Teman-teman di waktu SMP, SMA, apa masih baik hubungan kita dengan mereka semua? Masih tersambung? Belum tentu. Tapi kalau hubungan dengan silaturahim harus kita pastikan semuanya harus tersambung. Ini saya sering menyampaikan, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, khusus hubungan tali silaturahim ini, nah pernah ada catatan kita. Harus ada catatan kita 1 lembar. Di dalam 1 lembar ini tertulis semua nama-nama hubungan silaturahim ini. Yang dimaksud hubungan silaturahim itu hubungan dengan keluarga inti. Saya pernah menghitung-hitung hubungan silaturahim saya dengan keluarga inti saya ada sekitar 65 orang. Maka itu pun sangat baik untuk kita buat. Ambil 1 kertas, tulis semuanya, siano. Kemudian periksa satu-satu. Dengan siano baik, checklist. Ini baik, checklist. Andaikan hubungan silaturahim itu tadi ada 60, ada 1 yang tidak baik. Dengan siapa yang tidak baik? Dengan edanya ya. Tahu eda? Ada iparnya. Dengan semuanya baik hubungannya, tapi dengan adik iparnya yang perempuan ini tidak baik, tetap kita disebut memutus tali silaturahim. Secara singkat jamaah sekalian, yang dimaksud silaturahim itu hubungan inti dengan keluarga kita, baik yang di atas kita, ada ayah, ada uda, atau paman, ada uwa, ada bom, dan anak-anaknya. Kalau dari pihak ibu kita, saudari ibu kita dan saudaranya. Kalau istilahnya itu etek ya, etek, mama dan anak-anaknya. Itu kalau yang di atas. Kemudian kita lihat, kita cek yang sejajar dengan kita. Yang sejajar dengan kita siapa? Kakak beradik, saudara laki-laki, saudara perempuan dan anak-anaknya. Berarti keponakan. Kemudian yang di bawah kita, anak kita dan cucu kita. Ini semuanya ditulis dalam 1 lembar ini.
Kemudian hubungan silaturahim karena sebab pernikahan. Kalau ini tidak banyak. Hubungan silaturahim karena pernikahan ini mertua, laki-laki perempuan, kemudian adik ipar, kakak ipar, abang ipar. Nah, di luar yang ini termasuk yang namanya silaturahim. Maka yang kita sampaikan ini satu pun tidak boleh ada yang terputus. Kalau masih ada yang terputus, maka Ramadan kita sia-sia. Bagaimana kita mau memasuki Ramadan dengan mertua tidak baik? Bagaimana seseorang itu mau memasuki Ramadan dengan ibotonya putus hubungan, bahkan dengan orang tuanya putus hubungannya, dengan saudaranya putus hubungan, dengan edanya putus hubungan, dengan mertuanya putus hubungan. Demi Allah jamaah sekalian, kalau seperti ini kita memasuki Ramadan kita sia-sia. Maka kita pastikan sebelum Ramadan ini semuanya beres. Caranya nanti dicek sada-sada, satu persatu dicek supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena satu pun ketinggalan tetap memutus tali silaturahim. Kemudian persiapan kita persiapan ilmu ya. Nah, ini jadi PR lah bagi kita ini. Ilmu tentang puasa. Ilmu tentang puasa dimulai dari rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, yang dimakruhkan saat berpuasa, apalagi yang disunnahkan saat berpuasa, ada yang sangat penting. Perkara-perkara yang menghapus pahala puasa. Banyak orang yang berpuasa tapi nado pahala. Ibu-ibu pergi dia ke pasar tapi tidak berjilbab. Sampai di pasar sana luar biasa lemahnya. Alah lubayani. Dalam mengetong dan puasa ini. Lemah sekali yang puasa ini. Dia merasa hanya dialah yang berpuasa di atas dunia ini, tapi dia tidak melihat rambutnya, pakaiannya ketat, pahala puasanya habis. Ada pula, ini contohnya ibu-ibu aja lah ya. Ada ibu-ibu mengatakan, saya tidak terasa bagi saya puasa ini. Saya tidak terasa lapar katanya. Kenapa? Karena ternyata mulai dari pagi sampai maghrib kerjaannya nonton sinetron. Habis sinetron yang satu pindah ke sinetron yang satu. Bosan sinetron pilih dia. Bosan itu mendengarkan nyanyian-nyanyian setan, maka pahala puasa habis sudah. Menonton aurat orang di saat berpuasa menghilangkan pahala puasa. Mendengarkan nyanyian-nyanyian setan yang menggairahkan hawa nafsu habis pahala puasa. Ini ilmu tentang puasa ini PR kita lah ini. Masih ada waktu sekitar 7 hari lagi untuk membuka-buka buku, mendengarkan kajian-kajian guru-guru kita, baik di YouTube. Tanya Mbah Google ya, tanya Mbah Google, rukun puasa Mbah Google apa itu? Muncul itu. Tanya Mbah YouTube, akan muncul ceramah ustaz-ustaz kita menjelaskan apa saja yang membatalkan puasa, apa yang dimakruhkan, apa yang menghapus pahala puasa. Kemudian yang keempat, membiasakan diri dengan amalan-amalan spesial di bulan Ramadan, alias harus ada pemanasan. Harus ada pemanasan kita menyambut Ramadan ini. Minimalnya jamaah sekalian, sebelum kita puasa Ramadan, minimalnya harus ada 1 hari puasa ini. Ini kan masih ada ini ya. Puasa Sya'ban, minimal 1 hari harus ada puasa kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemanasan. Kalau tidak ada pemanasan, ibarat pemain bola, 1/4 jam tumbang kan? Tapi kalau ada pemanasan dulu, insya Allah 1 jam pun keluar. Dan yang terakhir persiapan kita apa? Uang, duit.
Hebat, Apa hubungannya Ustaz Ramadan dengan uang? Apa kira-kira itu? Kenapa kami Ustaz disuruh untuk mempersiapkan uang, menyisihkan sebagian harta kita untuk Ramadan? Yang pertama rahasianya kata Rasul, karena di bulan Ramadan itu pahala bersedekah itu dilipat gandakan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah yang terbaik itu sedekah yang bagaimana? Kata Rasul, shadaqatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Untuk apa lagi persiapan harta ini? Untuk membeli bukaan. Untuk membeli bukaan, lalu kita berikan kepada orang yang berpuasa. Kata Rasul, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ada di masjid kita ini buka bersama. Ada yang mengantarkan bukaan ke sini. Jadi jangan pelit-pelit, antarkan bukaan ke sini. Kalau ada yang berbuka di sini, jangan bila tidak ada yang berbuka di masjid, semuanya pada antar, siapa yang makan nanti ya? Akhirnya yang makannya saat tadarus, pahalanya sudah beda itu. Memang memberi makan bagi orang yang tadarus berpahala, tapi tidak sebesar memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Yang pasti itu antarkan ke rumahnya. Ada bodega yang berjiran bertetangga itu selama Ramadan 30 hari dia tidak pernah mengantarkan bukaan kepada tetangganya. Kecuali kalau tetangganya non muslim ya, tidak usah diantarkan. Tapi kalau tetangga muslim, jangan lupa kita untuk mengantarkan bukaan. Biar 6 tahun lewat, jangan-jangan kita termasuk yang tidak pernah memberi bukaan kepada tetangga kita. Memberi bukaan itu tidak mesti harus kepada orang miskin. Andaikan kita memberi bukaan kepada orang yang paling kaya di Sibolga ini, kalau dia muslim, pahalanya sama, tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, guna uang yang kita sisihkan itu untuk membeli kurma. Membeli kurma. Buat apa kurma itu? Untuk dijadikan bukaan kita selama berpuasa. Karena sunnahnya berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma. Maka sisihkanlah uangnya. Ada kurma itu yang 1 kotak 3 kilo. Insya Allah cukup itu untuk 1 bulan ini. 3 kilo kurma sukar ya. Paling harganya sekitar 150.000. Tapi dengan uang yang 150.000 itu, puasamu berbuka sudah sesuai dengan sunnah. Karena Rasul berbuka dengan kurma, kemudian juga sahur dengan kurma. Cuman kalau sahur tentu bukan dengan kurma saja. Setelah kita makan, tutup dengan kurma. Kalau tidak sanggup membelinya 3 biji, 1 biji. Kalau dalam rumah itu 5 orang, berarti kalau di berbukanya 3 biji, 3 kali 5, 15. Sahurnya 1 biji, 5 berarti 20 biji masadah. Kali 30 berapa itu? Berarti 600 biji. Persiapkan 600 biji demi untuk meraih pahala puasa yang lebih besar. Inilah mungkin jamaah sekalian, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, keikhlasan sampai kemudian Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, dan kita akan keluar dari Ramadan itu dalam keadaan dosa-dosa sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
yang benarnya itu datangnya dari Allah. Kesalahan-kesalahan itu datangnya dari kami sendiri. Maka mari kita di akhir acara ini sama-sama kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan keberkahan perkumpulan kita ini Allah kabulkan semua permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu